cawe-cawe dalam pemilihan presiden. Nah, istilah itu kemudian ditanggapi oleh presiden dan kemarin setelah sebelumnya dibantah tidak cawe-cawe, saya pagi ini mendapatkan sedikit shoot di dua berita Detik.com, tanggal sekian presiden menolak disebut cawe-cawe, tanggal sekian hari ini kemarin beliau mengatakan saya akan ikut cawe-cawe. Istilah cawe-cawe itu pertama kali saya tulis di artikel panjang itu. 3 dari 9 10 sempurna yang saya tulis adalah: 1, ada komposisi hakim Mahkamah Konstitusi yang coba ditiapkan untuk sama sejalan dengan strategi pemenangan pemilu. 2, ada kasus-kasus hukum yang akan dijadikan sebagai alat tawar, bargaining, political bargain terkait dengan kemana arah koalisi dan kepada siapa pasangan calon presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, yang ingin saya share di sini, ada kasus hukum terkait dengan PK Muldoko yang akan berkaitan juga dengan pencapresan presiden. Baik, kita bicara tiga-tiganya secara singkat. 1, soal komposisi hakim MK. Saya katakan komposisi hakim MK itu sedikit banyak sudah dikondisikan. Kenapa Pak Aswanto ditarik sebagai hakim konstitusi? Karena Pak Aswanto keluar orbit dari awalnya masuk di komposisi 5 yang aman bagi yang punya skenario, keluar dengan mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat. Itu dosa besar politiknya Pak Aswanto, sehingga kemudian tiba-tiba diganti melalui cara yang menabrak prinsip dasar konstitusi kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Digantikan oleh Guntur Hamzah yang kemudian juga tersandera dengan skandal pengubahan putusan. Ada yang tersandera dengan kasus etika KKBDC. Ada yang tersandera karena posisi kerabatnya adik ipar presiden dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu nanti kita analisis putusan MK terakhir 5-4 itu tidak sulit melihat dari komposisi hakim itu. Maka ini sangat berbahaya karena pada ujungnya sengketa hasil pemilu itu sebenarnya bisa jadi sudah merupakan hasil yang diatur dengan komposisi hakim ini. Karena itu ini menjadi penting untuk ditelaah. Nah, yang kedua, strategi memukul lawan oposisi dan merangkul kawan koalisi sudah menjadi rahasia umum. Saya bertemu dengan salah satu sudah tidak saya sebutkan namanya yang menerima kunjungan dari penegak hukum. Pak, kami akan mentersangkakan ini. Tolong dimintakan izin kepada beliau. Kasusnya ini. Beliau mengatakan yang diminta diajak bicara tolong periksa secara hukum saja. Sampai sekarang kasus itu tidak bergerak. Kenapa? Karena kawan koalisi. Jadi memang kasus-kasus ini, apakah kasus yang terkait dengan pimpinan partai X, pimpinan partai Y, pimpinan partai Z, sepanjang dia ada dalam koalisi strategi pemenangan yang sama, aman kasusnya. Kalau kemudian dia bergeser keluar dari koalisi sebagaimana Nasdem, berbahaya kasusnya. Saya menulis artikel panjang, saya puisikan korupsilah dalam pelukan koalisi. Untuk menggambarkan kasus korupsi BTS, siapapun yang korupsi dimanapun, kapanpun, silakan diproses. Pada saat yang sama, jangan pedang keadilan yang matanya ditutup dibuka, sehingga melihat pedang ini akan saya sasar kepada lawan oposisi dan akan saya sangkulkan ke dalam ketika berhadapan dengan kawan koalisi. Iya, Prof Denny mohon izin bisa dilanjutkan ke fokus dilematis di bocoran soal putusan MK itu. Bocoran itu pendek penjelasannya, saya teruskan dulu. Jadi ketika itu disampurkan kepada kawan oposisi yang terjadi sebagaimana yang kita lihat sekarang. Nah, kembali ke dalam putusan.
Itulah sebabnya kita bisa dengan mudah membaca kenapa MK memutuskan masa jabatan pimpinan itu dipanjangkan 5 tahun. Kalau masalah umur 50 tahun dan kemudian yang incumbent bisa dicalonkan lagi, itu sudahlah. Itu untuk Nurul Gufron lah. Tapi sebenarnya yang 4 sampai 5 tahun ini pada saat MK mengatakan supaya adil. Ya betul, kalau gitu 15 tahun hakim MK jadi 5 tahun lagi aja biar adil. Itu kan pasal 87B, coba baca dissenting opinionnya Pak Wahidudin Adam. Bagus sekali. Ini adalah ujian yang paling nyata bagi kenegarawan hakim konstitusi, kata Pak Wahidudin Adam. Pak Wahidudin Adam menulis, kita saling lihat, saling intip, saling melakukan intrik pada saat memutuskan ini. Dan kemudian kita bisa lihat argumentasi jangan sampai Presiden dan DPR 2 kali memilih pimpinan KPK pada masa jabatan yang sama. Presiden 2019, 2023 lagi. Karena itu kita undur ke 2024. Padahal dengan mudah argumentasi itu patah karena di Juni 2024, 6 bulan sebelum masa jabatan berakhir, yang membentuk pansel masih Presiden Jokowi. Yang melakukan fit and proper test masih Presiden DPR pada sekarang. Kenapa MK sampai mengeluarkan putusan yang pertimbangannya sedemikian akhirnya blunder? Analisisnya menjadi sederhana kalau kemudian ditarik dari apa yang saya tadi. Karena tugas Firly dan kawan-kawan, Firly yang punya masalah etika dengan helikopter gratifikasi, dugaan pembocoran dokumen di Kementerian SDM, belum selesai tugasnya untuk menjaga kasus yang tidak melukai kawan dan yang bisa digunakan untuk mencelakai lawan. UPK-nya diperlukan untuk menjaga kasus-kasus tetap aman supaya kasus Masiku tiba-tiba tidak muncul dan seterusnya. Nah, yang ketiga menjadi penting. Sebelum yang ketiga, saya tutup nanti dengan yang kasus pemilu legislatif Muldoko dulu. PK Muldoko adalah salah satu gambaran bagaimana kedaulatan partai diganggu. Harusnya partai-partai sekarang marah dan tidak dalam posisi tenang karena ada orang yang tiba-tiba bisa muncul tanpa kartu anggota dan menggugat ke sana kemari sampai ke PK dan ujungnya bisa menggunakan istilah Romah Hormuzi, mencopet Demokrat dan akibatnya Anies Baswedan tidak bisa mencapres. Ini pencopetan semacam ini dilakukan oleh Kepala Staf Presiden, bukan sembarangan. Kepala Staf Presiden Pak Jokowi, tadi pagi saya di TV One dikatakan kalau masalah etika kan Presiden begini begitu. Oke, masalah etika ukurannya barangkali bisa berbeda-beda. Cawe-cawe Presiden yang kelihatan menurut saya adalah dalam kasus pencaplokan Demokrat ini. Tidak bisa orang mengatakan Presiden tidak tahu. Kepala stafnya mengambil alih Demokrat secara hostile takeover. Tidak bisa kemudian dikatakan Presiden tidak setuju. Kalau tidak setuju ada pencopetan, anak buah melakukan tegur dong. Paling tidak kalau tidak ada reshuffle diberikan teguran. Mendiamkan dengan resiko bermasalah dengan Presiden ke-6 SBY menunjukkan memang ini adalah persetujuan Pak Jokowi. Kenapa? Karena memang preferensi diberikan kepada Ganjar dan Prabowo dan resistensi dialamatkan kepada Anies Baswedan. Iya, Prof. Kalau Demokrat berhasil diambil Anies Baswedan tentu kesulitan untuk mencapai. Terakhir sekitar 5 menit lagi saya putusan MK. Terakhir soal putusan MK. Putusan MK kalau tadi bicara Pilpres adalah bagian dari strategi pemenangan Pileg. Tidak sulit untuk mendapatkan informasi bahwa proporsional tertutup bagi beberapa kelompok, bagi satu partai, itu simulasinya dapat kursi 28 sampai 35%. Kalau komposisi hakim bisa dilihat, di Mahkamah Agung Amerika Serikat bisa terlihat bahwa kalau presiden dari Republik nominasi calon hakim agung dari Republik, maka putusan-putusan hakim agung dari
nominasi Presiden Republik ini akan konservatif. Kalau Hakim Agungnya dinominasi oleh Presiden dari Partai Demokrat, dari Presiden Partai Demokrat, maka putusan-putusan dari hakim ini akan cenderung liberal, progresif, setuju dengan LGBT dan seterusnya. Kenapa saya ingin mengatakan ini? Tidak sulit untuk melihat hakim mana afiliasinya kemana. Hakim mana pada saat dia mahasiswa ke MNI. Hakim mana punya kecenderungan apa karena latar belakang pendidikan, latar belakang yang lain-lain. Saya tidak ingin menyebutkan bahasa-bahasa yang terlalu clear karena bisa dianggap rasis dan seterusnya. Tapi tidak sulit untuk melihat itu. Kemana afiliasinya? Faktanya, pada saat kemudian ada informasi yang kami terima, ini akan diputus seperti ini. Saya berhitung kemarin kita kecolongan dengan pimpinan KPK dan tidak bisa lagi dikoreksi walaupun pertimbangannya sedemikian blunder kelirunya, maka ini tidak boleh diulang lagi. Karena ini adalah sebelum putusan dibacakan harus ada upaya untuk mengingatkan MK jangan salah mengambil keputusan, dan itulah yang saya ambil keputusan itu. Saya putuskan, oke, ini akan saya lemparkan ke publik. Saya gunakan informasi yang saya dapat itu untuk mengatakan MK, tolong, saya punya preferensi, saya punya pendapat. Sistem pemilu itu adalah open legal policy, bukan proses adjudikasi di MK yang memutuskan, tapi adalah proses legislasi di parlemen, presiden, DPR, dan DPD. Jangan diambil kewenangan itu. Satu. Dua, kalau ingin dirubah, alangkah berbahayanya karena sudah ada di CS, akan menimbulkan partai-partai kesulitan untuk mencari calon yang mungkin mundur, dan juga KPU yang masih harus menyesuaikan. Alangkah lebih bijaknya, kalaupun ingin berubah sistem pemilu, berikan ruang proses legislasi di DPR pada Presiden dan DPR periode selanjutnya, sehingga proses deliberasinya lebih bagus, partisipasi publiknya bisa lebih kelihatan. Itu positioning saya. Tapi tidak sulit kemudian memahami dari komposisi hakim, dari kepentingan pemilu 2024, kenapa kemudian pemilu tertutup menjadi pilihan politik yang menarik. Karena itu, kalau dikatakan ini bocor dan segala macamnya, saya sudah tulis, beberapa teman belum dapat rilisnya. Saya sudah jelaskan.